If you don't start your own action, so how would people can admit yourself? So this is not only for yourself, but it is to make your future plan is real. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you. Hai guys, balik lagi dengan segmen aku di Insight Remaja Tangguh. Alright, so according to the title, I bet all of you have already know what I want to discuss. Invest diri yang dimaksud adalah ketika kita peka terhadap apa yang diri kita punya, lalu kita dapat mengubah maupun memperbaiki melakukan improvisasi yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bervalue. Jadi gimana sih cara untuk mengetahui apa yang kita punya, apa kemampuan dari diri kita? Yaitu dengan cara kamu cari apa yang kamu suka, hobi apa yang kamu miliki, kamu prefer di bidang apa segala macamnya, kamu akan temuin itu diri kamu sendiri. Dan kamu bisa mengemasnya dengan cara invest tersebut. Tapi gimana kalau misalnya seseorang itu susah menemukan apa yang dia gak punya, apa yang dia gak mau, apa yang dia susah menemukan apa yang dia minati sebenarnya? Guys, semua orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. But remember this, kalian jangan langsung mikir kelebihan yang besar dulu. For example, if you always seeing them with track record mereka bagus di pendidikan, atau pada dasarnya mereka cantik, punya duit banyak, kita tuh sama sekali nggak tahu dilahirkan seperti apa dan harus memiliki apa pada saat kita dilahirkan. Jadi menurut aku kelebihan itu nggak harus melihat dari nasib mereka nolnya bagaimana, nasib nol mereka bagaimana. Dari diri kita yang nggak tahu memiliki potensi apa sebelumnya, kita nggak tahu bakal dilahirin dalam bentuk apa, dalam memiliki hobi apa, dalam memiliki kemampuan apa, karena kita sebelumnya nggak tahu bakal dilahirin seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kita bakal tahu sendiri bahwa kemampuan kita, potensi kita, oh ternyata aku memiliki ini yang kiranya bisa aku manfaatkan untuk sesuatu yang lebih berharga. That's invest diri. Jadi bukan gak ada, tapi bagaimana hati kalian tergetak untuk melakukan explore tersebut. Karena gimana kalian bisa tahu if you stuck in your comfort zone? Guys, sebagai contoh, I wanna use my own experience too. Jadi aku tuh sekarang sebagai VO talent atau VO actor, yang mungkin kalian kalau dengar suara aku tuh sama sekali gak ada merdu-merdunya, or even it can be cempreng gitu kan. Tapi gimana cara aku tiba-tiba sampai nggak expect bisa jadi VO talent atau VO actor yang bahkan bisa nge-voice over sekarang, padahal dulu aku ngerasa aku nggak suka sama suaraku karena suaraku tuh cempreng, suaraku tuh jelek gitu. Dan ini tuh berawal dari aku menyadari bahwa aku tuh suka cerita, aku suka ngomong, dan aku suka berekspresi. At the time aku sering banget nawarin diri aku sendiri ke teman-teman aku buat project video kecil-kecilan. Jadi kayak aku aja deh yang VO, aku aja deh yang dubbing. Sedikit berbagi pengalaman aku dulu itu pada saat pembuatan video profil sekolah di SMA aku, teman aku sempat minta tolong ke aku untuk ngedubbing. Kalian tahu nggak sih videonya itu yang bukan seperti dubbing iklan, bukan yang seproper itu, tapi at least dalam mengisi suara itu tuh nggak flat dan minimal ada nadanya. Dan ketika itu aku mencoba diri aku memberanikan diri untuk dubbing di video profil sekolah aku. Jadi kalian tahu gak sih, itu suara aku tuh kayak masih gak ada apa-apanya dibandingkan sekarang, dimana aku tuh sudah belajar nada, dimana aku sudah belajar tone suara, tinggi rendah suara aku, penekanan, ekspresi, dan lain-lain. Dulu tuh bener-bener gak ada apa-apanya dibanding sekarang. Dan singkat cerita, aku akhirnya ketagihan untuk ngedubbing atau nge-voice over. Dan selama liburan sekolah, aku beraniin diri untuk ikut-ikut lomba, voice over challenge, dan lain-lain, hingga aku menemukan bahwa karakter suara aku tuh seperti apa sih, jenis suara aku yang cocok itu seperti apa. Aku belajar sendiri guys. Dan ini gak nyangka aku bisa mendapatkan juara pertama aku dalam bidang voice over, yaitu di tahun 2023 sebagai juara favorit. Dan dari iseng itu, dari aku yang nyoba-nyoba sampai akhirnya aku ikut lomba. Dan alhamdulillah sekarang aku sambil mengumpulkan portofolio aku pernah menjadi pengisi suara dalam acara wisuda di kampus aku, di wisuda ke-46 Politeknik Negeri Jember, Main Campus of Politeknik Negeri Jember.
dan juga aku pernah dipanggil sebagai VO talent di Kota Sinema Mall Jember untuk pengisi acara di event mereka. Dari situ kita dapat memberanikan diri untuk menunjukkan potensi yang kita miliki atau potensi baru yang mungkin kalian gak sangka-sangka dari diri kalian. Ternyata kalian bisa ya kayak gini. Ketika kalian mau explore, kalian mau nyoba, dan kalian merasa cocok, lanjutin. Lalu kalian bisa mengasahnya dan otomatis akan mengundang komentar orang lain yang mungkin orang lain tuh akan unexpected gitu loh sama kemampuan yang kalian punya sebelumnya. Pada saat itu aku mendapatkan komentar yang menurut aku lumayan membahagiakan karena komentarnya positif. Karena dari temen kakak aku bilang, ini suara adik kamu, kok bisa bagus kayak gini ya. So guys, kalian itu jangan merasa kalian gak punya apa-apa, tapi kalian coba aja, kalian explore ke diri kalian, kalian coba-coba apapun itu. Kalau misal kalian cocok di situ, ya udah lanjutin. Kalau misal memang itu semakin lama semakin ada improvisasi dalam diri kalian, berarti itu skill yang kalian miliki. Gak harus berawal dari lahir kita punya kemampuan, itu tuh nggak harus, tapi gimana cara kita untuk cari dalam diri kita sebenarnya kita tuh mampu dalam bidang apa, kita bisa di mana, kita tertarik dalam apa, asah tersebut. Tapi gimana kalau misal dalam proses perjalanan explore kalian itu kalian nggak nyaman, it's okay guys, kalian bisa move to another way. Kayak banyak banget hal yang perlu kalian coba. Mungkin dari kalian ikut organisasi, kalian suka dalam public speaking, kalian ada rasa leadership atau jiwa kepemimpinan, dan suatu saat kalian bisa jadi seorang storyteller atau semacamnya. Itu hal-hal yang gak terduga dan perlu kalian cari dengan cara kalian berani untuk mau explore dalam diri kalian. Forget post that things in your social media. Karena teknologi zaman sekarang itu gampang banget diakses untuk orang lain itu mencari siapa yang mampu di bidang ini, itu, di bidang A, B, segala macam. Dan pastinya untuk personal branding kalian. Jadi menurut aku, gimana kalian bisa mau diakui orang lain kalau kalian gak menunjukkan dulu, kalian gak show off kalian dulu. If you don't start your own action, so how would people can admit yourself? Investasikan potensi diri kalian untuk masa depan kalian. Make it your dreams come true, or make it your dream is real guys. Jadi nggak cuman berangan-angan kalian ingin menjadi seseorang seperti seseorang A, B, C segala macam, tapi kalau kalian cuma di tempat, kalian nggak berani menunjukkan bahwa aku bisa ini loh, aku mampu loh di sini, kalian harus bisa untuk itu. So this is not only for yourself, but it is to make your future plan is real. Jadi jangan lupa untuk investasikan diri kalian. Jika kalian sudah nyaman dalam apa yang kalian punya, asah skill itu. Tapi kalau belum, kalian lakuin explore terus menerus pada diri kalian. Dan jangan lupa untuk to explore for many things and anything. Dan aku juga mau bilang bahwa nasib seseorang itu berubah ketika kita ada usaha untuk mengubahnya. Oh, sorry I forget. So I would like to tell you that jadi diri kita itu nggak harus dari hal yang besar dulu, tapi dari hal yang kecil kita bisa menginvestasikannya ke dalam hal yang besar. So guys, thanks for watching. Semoga apa yang aku bicarain tentang bagaimana invest diri kita, kalian bisa paham dan mengenai makna sesungguhnya. Sebenarnya kita tuh bukan nggak punya hobi, kita nggak punya kemampuan tuh, no. Tapi kita cuma butuh explore dan memberanikan diri untuk show off kepada orang lain. As usual, thanks for watching. I hope you enjoy and see you in my next content. Bye bye.